Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi anak-anak sekalian. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita semua diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang manfaat. Anak-anak sekalian, kali ini Pak Syafrin akan menjelaskan tentang pelajaran fikih kelas 6, yaitu tentang binatang yang halal dikonsumsi. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini selalu diberikan kemudahan dan juga ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mempelajari tentang pelajaran fikih, yaitu bab 3 tentang binatang yang halal untuk di. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Sofiri menjelaskan lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian tentang binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang halal adalah binatang yang dagingnya boleh dimakan atau dikonsumsi. Memakan daging binatang yang halal termasuk kita menaati peraturan Allah. Sedangkan memakan daging binatang yang diharamkan oleh Allah berarti kita melanggar peraturan Allah. Dan juga setiap orang yang melanggar peraturan Allah pasti akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dan juga binatang yang halal itu adalah binatang yang bersih, yang menyehatkan, yang bergizi, dan tidak membahayakan bagi kesehatan jiwa dan raga manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, yaitu yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat, yang artinya mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik saja. Jadi anak-anakku sekalian, semua yang baik bagi manusia itu dihalalkan oleh Allah. Sedangkan semua yang buruk, semua yang jelek bagi manusia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mempelajari tentang apa saja macam-macam binatang yang dihalalkan oleh Allah. Yang pertama yaitu binatang ternak. Contohnya ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Firman Allah yang berbunyi uhillat lakum bahimah
Artinya telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak. Jadi semua binatang yang diternak itu dihalalkan oleh Allah. Kecuali binatang ternak itu diharamkan oleh Allah. Misalnya ada orang beternak anjing, ada orang beternak babi, ada orang beternak katak, maka semuanya itu tetap haram walaupun binatang-binatang itu diternak. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, yang dimaksud di sini adalah binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah. Maka semua binatang yang dihalalkan oleh Allah atau yang diternak yang halal itu adalah boleh kita konsumsi. Sedangkan walaupun diternak, tapi kalau binatang itu sudah diharamkan oleh Allah, tetap hukumnya haram. Yang kedua anak-anakku sekalian, yaitu belalang, ikan, dan juga bangkainya. Belalang dan ikan dan bangkainya ini boleh kita konsumsi. Misalnya ada belalang mati, maka boleh kita konsumsi, dimasak dahulu. Ada ikan mati, boleh kita konsumsi. Contohnya, ada orang tua kalian misalnya belanja ikan di orang jualan. Itu kebanyakan ikan-ikan itu sudah mati. Nah, boleh kita konsumsi walaupun ikan itu sudah mati tanpa disembelih. Anak-anakku sekalian, Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatan al-hutu wal jaradu." Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Jadi selain bangkai ikan dan belalang, hukumnya haram. Contoh, sampean punya ayam. Ayam sampean mau kecepit lehernya, mati. Maka bangkai ayam itu menjadi haram. Karena matinya tidak disembelih dan juga tidak dengan nama Allah. Jadi hanya dua binatang saja bangkainya yang halal, yang boleh dikonsumsi, yaitu belalang dan ikan saja. Selain hewan itu, bangkainya haram, kecuali disembelih dengan nama Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu disembelih. Maka binatang yang disembelih tadi menjadi halal. Yang ketiga yaitu hasil buruan yang ditangkap oleh anjing yang terdidik. Ada orang berburu di hutan, berburu rusa misalnya. Kalau ditangkap sendiri itu kan sulit. Maka orang itu membawa seekor anjing. Tapi anjing itu sudah terdidik untuk berburu. Maka hasil buruan dari anjing itu halal. Karena anjingnya terdidik. Tapi kalau anjing itu tidak terdidik, misalnya ada anjing, terus dia memangsa rusa, maka rusa yang sudah dimakan oleh anjing itu hukumnya haram. Karena anjingnya tidak terdidik. Kalau anjing tidak terdidik itu biasanya rusanya dimakan, akhirnya air liurnya itu kena si rusa sehingga si rusa tadi menjadi haram.
Beda dengan anjing-anjing yang terdidik. Anjing-anjing yang terdidik itu tidak sampai memakan buruannya. Dia hanya istilahnya itu meden-medeni saja atau menggigit bagian yang tidak terlalu fatal sampai dimakan. Oleh sebab itu, anjing yang terdidik boleh diajak berburu dan hasil buruannya itu menjadi halal karena anjingnya sudah terdidik. Firman Allah, "Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina." Jadi dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Jadi misalnya anjing tadi, kalau kita sudah mendidiknya untuk berburu, hasil buruannya menjadi halal. Yang keempat, anak-anak sekalian, yaitu binatang yang hidup di air. Jadi semua binatang yang hidup di air itu boleh dikonsumsi atau halal untuk dimakan. Allah berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah." Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang di dalam perjalanan. Jadi semua hasil laut atau ikan-ikan atau hewan yang ada di lautan itu halal untuk dikonsumsi. Anak-anakku sekalian, mengapa Allah kok menyuruh kita mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan saja? Ini pasti ada manfaatnya ketika kita mengkonsumsi binatang-binatang atau makanan yang halal. Yang pertama, anak-anakku sekalian, yaitu binatang halal itu bisa menyehatkan tubuh kita, bisa menyehatkan badan kita, karena binatang yang halal itu biasanya bersih dan terawat, sehingga bisa menyehatkan kita ketika kita mengkonsumsi binatang-binatang yang sudah dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, yaitu agar kita terhindar dari penyakit. Karena biasanya binatang-binatang yang haram itu biasanya menjijikkan. Contoh, ada peternakan babi, biasanya kotor, sampai-sampai kandang dari babi itu banyak kotorannya dan dimakan lagi. Oleh sebab itu, barang-barang yang diharamkan oleh Allah itu akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu, mari kita menghindari dari makanan yang haram. Mari kita mengkonsumsi hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah, dan insya Allah akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, yaitu manfaat mengkonsumsi binatang halal, yaitu meningkatkan kesehatan jiwa kita. Jiwa kita akan menjadi sehat, tidak arogan, tidak kejam. Karena hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah itu akan bisa meningkatkan kesehatan terhadap jiwa kita. Yang keempat, anak-anak sekalian, yaitu menghindarkan diri dari dosa. Ini pasti, karena kita sudah mentaati peraturan Allah tentang memakan binatang yang halal, pasti kita akan terhindar diri dari dosa, karena kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang suka memakan binatang yang diharamkan oleh Allah, maka mereka akan mendapatkan dosa dari Allah. Oleh sebab itu, mari kita hindari untuk mengkonsumsi binatang yang sudah diharamkan oleh Allah. Mari kita berusaha untuk mengkonsumsi binatang-binatang yang sudah dihalalkan oleh Allah.
Yang kelima anak-anak sekalian, yaitu menyebabkan diterima amal ibadah dan juga doa kita. Jika kita selalu mengkonsumsi binatang makanan yang halal, maka amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Dan jika kita berdoa kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah, akan diijabahi oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengkonsumsi binatang yang sudah dihalalkan oleh Allah. Sebaliknya, jika ada orang yang sukanya mengkonsumsi barang yang haram, maka amal ibadah doanya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita selalu berupaya untuk selalu mengkonsumsi binatang atau makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Insya Allah kehidupan kita dan juga kita semua akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan di amal ibadah kita, doa-doa kita selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, yang terakhir sebelum Pak Sofirin akhiri, ada tugas buat kalian semua untuk belajar di rumah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan binatang yang halal. Sudah dijelaskan oleh Pak Sofirin di atas tadi. Yang kedua, sebutkan dalil atau dasar hukum yang menjelaskan tentang binatang yang halal. Yang ketiga, sebutkan macam-macam binatang yang halal. Yang keempat, tulislah dalil tentang binatang yang hidup di air itu dihalalkan oleh Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu apa saja manfaat bila kita mengkonsumsi binatang-binatang yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Pak Sofirin mengakhiri pembelajaran, pesan Pak Sofirin, jaga kesehatan kalian di rumah. Jika keluar rumah, selalu memakai masker dan juga cuci tangan kalian. Dan juga yang terpenting, kita harus selalu semangat untuk belajar. Jangan sampai males-malesan. Walaupun sampean belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Ingat anak-anak sekalian, belajar fikih dengan Pak Sofirin, belajar fikih terasa lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.